pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Hari ini juga check-in dari 65 orang. Kita tercatat hari ini kayaknya untuk keluar dari Bandara Betong Bari ini kurang lebih hampir 100%. Nah kalau kita sudah seperti begitu, ya, maka kemudian kita tersangka oleh negara seperti itu. Terjadilah perilaku-perilaku yang terjadi sekarang, korupsi anggota DPR. Itulah ya salah satu buruknya politik uang. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pergerakan penumpang di Bandara Udara Betong Bari Bau-Bau mulai terlihat di H+2 Lebaran. Pemilihan umum pemilu di Indonesia akan jauh lebih baik jika tidak diwarnai dengan politik uang. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini Selasa 25 April 2023 bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, pergerakan penumpang di Bandara Udara Betong Bari Bau-Bau mulai terlihat di H+2 Lebaran. Puncak arus balik dipastikan berlangsung 2 hari, tanggal 24 hingga 25 April 2023. Selengkapnya dilaporkan Woode Nurliani. Puncak arus balik di Bandara Betong Bari Bau-Bau pada H+2 Lebaran mulai terlihat. Penerbangan rute Bau-Bau Kendari dan Bau-Bau Makassar mulai dipadati penumpang. Tercatat Senin pagi sebanyak 65 penumpang naik pesawat menuju Kendari, sementara tujuan Bau-Bau Makassar full seat 72 penumpang. Berbeda dengan sehari sebelumnya pada H+1, penumpang pesawat sangat kurang dan yang menyebabkan jumlah penerbangan tujuan Bau-Bau Makassar dikurangi menjadi 1 kali pulang pergi pagi dan sore hari. Kepala Subseksi Teknis Operasional Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Bandara Bau-Bau Larano mengungkapkan arus balik di Bandara Betong Bari Bau-Bau dipastikan berlangsung selama 2 hari mulai 24 hingga 25 April atau H+2 dan H+3 Lebaran. Untuk mengantisipasi kepadatan penumpang, pihak maskapai kembali menormalkan penerbangan menjadi 4 kali flight tujuan Bau-Bau Makassar. Kalau lonjakan sih hari ini sudah mulai terlihat karena hari ini untuk ke Kendari saja ini kita sudah yang ada penumpang startnya sudah 65 orang. Mungkin untuk sebentar ke Makassar, tadi juga ke Makassar itu sudah full seat. Hari ini juga ke Kendari 65 orang. Kita tercatat hari ini kayaknya untuk keluar dari Bandara Betong Bari ini kurang lebih hampir 100%. Lanjut Larano, khusus penerbangan rute Bau-Bau Kendari, tiket pesawat masih tergolong tinggi Rp860.000. Meskipun tergolong mahal, pada H+2 Lebaran tercatat ramai penumpang. Sesuai jadwal, penerbangan menuju Kendari tetap 2 kali seminggu yakni Senin dan Jumat. Adapun flight pesawat rute Bau-Bau Makassar pada pagi pukul 6.30, selanjutnya penerbangan kedua pukul 14.15 waktu Indonesia Tengah, penerbangan ketiga pukul 15:10, sedangkan Bau-Bau Kendari pukul 9:55 waktu Indonesia Tengah. Roni meminta para penumpang arus balik tetap menjaga kesehatan sehingga balik ke kota tujuan dalam keadaan sehat, aman, dan berkesan. Woode Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Pemilihan umum pemilu di Indonesia akan jauh lebih baik jika tidak diwarnai dengan politik uang. Mengenai hal itu, Haril Mulku melaporkan. Saya kadang-kadang begini, masa tidak bisa kita baku komitmen kita semua ini? Jangan kita main uang, ya? Mari kita bertarung bersih gitu. Pemilihan umum pemilu di Indonesia akan jauh lebih baik jika tidak diwarnai dengan politik uang. Orang yang terpilih tanpa politik uang itu akan lebih berharkat dan bermartabat. Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bau-Bau, Yusran El Fargani, dalam kegiatan sosialisasi dan implementasi produk hukum Bawaslu beberapa waktu lalu. Yusran menyebut jika seorang terpilih sebagai anggota dewan dengan mengeluarkan uang banyak untuk politik uang, maka ketika duduk di parlemen yang dipikirkan pertama adalah bagaimana cara mengembalikan uang tersebut. Itu pasti. Bagus kalau itu kita punya uang sendiri, tapi kalau kita utang, iya kita bangun pagi-pagi tiba-tiba kita di teras ada kasih tahu kita bisa Pak ada yang cari siapa, baru tagih utang lagi. Nah kalau kita sudah seperti begitu, ya, maka kemudian kita tersangka oleh negara seperti itu. Terjadilah perilaku-perilaku yang terjadi sekarang, korupsi anggota DPR. Itulah ya salah satu buruknya politik.
Lebih lanjut, Yusran mengatakan sebagai masyarakat, parpol peserta pemilu dan calon anggota legislatif harus mengusahakan dan semaksimal mungkin untuk menghindari yang namanya politik uang. Seorang politisi akan jauh lebih terhormat jika terpilih tanpa adanya politik uang. Persaingan antar parpol maupun calon lebih pada persaingan program-program dan visi misi dalam peningkatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya kadang-kadang begini, masa tidak bisa kita baku komitmen kita semua ini? Jangan kita main uang gitu. Mari kita bertarung bersih gitu. Siapapun yang terpilih, ya sudah itu dipilih orang. Jangan kita pakai itu. Masa tidak bisa kita lakukan itu? Ya saya kira kalau ini menjadi kesepakatan kita semua, saya kira bisa. Kalau itu terpilih, siapapun yang terpilih ya kita hormati. Dan orang juga terpilih dengan kepala tegak. Dan orang yang tidak terpilih ya sudah. Mungkin saya tidak disuka orang. Saya tidak dipilih bukan karena saya tidak punya uang, tapi karena saya mungkin visi-visi saya tidak disenangi sama orang. Saya akan memperbaiki karakter diri saya ke depan sehingga saya bisa diterima oleh masyarakat. Yusran menegaskan pola-pola persaingan seperti itulah yang menjadi persaingan politik ideal. Jika hal itu bisa diciptakan, maka bangsa Indonesia akan jauh lebih baik daripada saat ini. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya. Lapas Bau-Bau over kapasitas tampung narapidana hingga 472 warga binaan. Khusus napi narkoba di Lapas Bau-Bau sejumlah 61 orang. Kembali Wode Nurliani melaporkan. Hunian melebihi kapasitas masih menjadi permasalahan di Lapas Bau-Bau yang menampung narapidana napi di 4 wilayah hukum Polres di Kepulauan Buton bahkan Polres Bombana. Kapasitas Lapas Bau-Bau seyogyanya hanya dihuni 196 narapidana, namun faktanya karena tingginya pelanggaran hukum oleh warga dan luasnya wilayah kerja Lapas Bau-Bau membuat blok hunian terpaksa diisi lebih dari kapasitas semestinya. Berbagai cara dan kebijakan terus dilakukan untuk mengurangi kesesakan dalam blok hunian, salah satunya pemberian asimilasi di masa pandemi COVID-19 yang masih diperpanjang hingga akhir Juni ini. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Melawarman menyebutkan, tertanggal 23 April 2023, jumlah penghuni penjara mencapai 472 orang. Dari jumlah yang ada, 465 sudah mendekam dalam jeruji besi lapas, sementara 7 lainnya masih menjadi tahanan di Polres hingga Polsek. Kalau kita lihat kan dalam satu kamar bisa dihuni 20-30, tidak sesuai dengan luas dan lebar. Seharusnya dia lebih luas lagi kamarnya, terus sesuai dengan aturan. Adapun rincian kasus narapidana penghuni Lapas Bau-Bau untuk narkotika sejumlah 61 orang, pidana umum 395 orang, sedangkan korupsi 9 orang. Sementara narapidana laki-laki paling mendominasi ada 458 orang, sedangkan perempuan 7 orang napi. Dari 472 data yang ada, terdapat 102 orang di antaranya residivis, sementara 7 tahanan luar lainnya berada di Polres Bau-Bau. Tepat di momen Lebaran, Lapas Bau-Bau memberikan remisi kepada lebih dari 200 narapidana, di mana 1 di antaranya divonis bebas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, Kapolresta Bau-Bau AKBP Bunggin Masokan pimpin langsung upacara diserah terima jabatan Kasat Res Narkoba bertempat di Aula Kemitraan Polres pada Senin 24 April kemarin. Upacara serah terima jabatan ditandai pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, sertijab, serta penandatanganan fakta integritas. Serah terima jabatan Kasat Res Narkoba Polres Bau-Bau dari Ibtus Sunarton Hafala kepada AKP Muhammad Salman sebagai tindak lanjut keputusan Kapolda Sultra tertanggal 21 April 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan perwira di lingkungan Polda Sultra. Kapolres Bau-Bau dalam sambutannya mengatakan, serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dalam suatu institusi sebagai pengembangan karir bagi pribadi yang bersangkutan. Kepada Kasat Res Narkoba baru, AKBP Bunggin mengingatkan yang bersangkutan untuk bertanggung jawab kepada Kapolres
serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sebagai Kasat Narkoba baru, AKP Muhammad Salman diminta segera membuat program kegiatan dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas, memimpin dan menggerakkan satuan res narkoba, bertugas menjalankan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyelidikan, tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tugas lainnya pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitas korban penyalahgunaan narkoba beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satres Narkoba, khususnya di wilayah hukum Polres Bau-Bau. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pergerakan penumpang di Bandara Udara Beto Ambari baru mulai terlihat di H+2 Lebaran. Pemilihan umum pemilu di Indonesia akan jauh lebih baik jika tidak diwarnai dengan politik uang. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.